Oke. Kemudian selanjutnya Benteng Otanaha ini juga nggak jauh dari kota ya. Ini masuk wilayah kota Gorontalo. Ya. Jadi view-nya itu Danau Limboto. Ya. Sebelah selatannya perbukitan, kemudian sebelah utaranya itu daratan luas Gorontalo ya, daratan utamanya maksudnya pemukiman penduduk ya, kota dan kabupaten Gorontalo. Ya bisa dilihat teman-teman. Ya ini peninggalan tahun 1500-an ya. Dan uniknya ini dibuat dari melengketkan ya, menyusun batu-batu itu dari putih telur burung maleo teman-teman. Ya, burung maleo itu burung endemik ya di Sulawesi dan banyak di Gorontalo ya. Salah satu ikon juga itu burung maleo. Selanjutnya ada Pakaya Tower. Nah, ini juga ikon. Jadi kalau misalnya nggak punya waktu lama di Gorontalo, ya bisa mampir sini karena dia dari bandara ke kota Gorontalo begitu ya. Ke pusat kota Gorontalo akan melewati ini begitu. Ya, itu pemandangan malamnya. Jadi ada lightingnya, sangat menarik. Orang-orang banyak foto di sini. Bersebelahan dengan masjid juga yang juga Instagramable ya. Jadi tempat foto juga. Dan di sebelahnya ini satu komplek dengan Taman Budaya Limboto. Jadi kalau mau kenal rumah adat Gorontalo bisa singgah di Taman Budaya Limboto bersebelahan dengan Pakaya Tower. Kemudian selanjutnya ada Pulau Cinta ya. Ini ya di pantai atau daerah Bualemo ya, Kabupaten Bualemo. Ya, yang menjadi ikon terkini ya. Jadi karena cukup eksklusif dan juga indah ya. Jadi memang tempatnya eksklusif. Kemudian kalau yang pengen bulan madu ini cocok banget nih teman-teman. Yang udah rencana nikah, kemudian bulan madu, nah inilah tempat yang destinasi yang cocok banget kira-kira untuk jadi pilihan tempat honeymoon. Kira-kira di sini ada yang udah mau honeymoon atau ya liburan lah bareng keluarga. Oke. Ya, jadi kalau Pulau Cinta kayaknya udah banyak ya yang kenal. Ya. Kalau kemarin sempat beredar gambarnya itu lagi kena ombak tinggi itu ada yang rusak itu memang yang sudah tidak terpakai katanya. Jadi aman-aman aja. Oke, ini yang termasuk menurut saya unik dan anti mainstream teman-teman. Perlu didatangi kalau Gorontalo. Ya, jadi ini istilahnya Ocean Village gitu ya, atau kampung di atas laut gitu ya. Itu kampungnya suku Bajau teman-teman. Nah, kemudian Pulau Saronde ya. Ini juga salah satu ikonik karena ikon Gorontalo karena pasirnya pantai pasir putih ya, kemudian lautnya yang jernih. Ini ada Pulau Diunumo ya. Masih di Gorontalo Utara tadi ya, Pulau Saronde Gorontalo Utara, tadi kita selatan sekarang sudah di utara ya, Gorontalo Utara. Nah, tadi ya desa wisata religi Bubohu, beberapa hutan pinus ya. Oke, ini baju adat ya. Karawannya belum dimasuk nih. Nah, ini jadi terakhir ya, memperkenalkan salah satu baju adat ya, baju adat Gorontalo terutama untuk pernikahan ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak narasumber ya, Pak Afif ya. Tadi kita sudah dikenalkan dengan wisata yang ada di Gorontalo ya. Oke, baik. Kalau begitu kita akan lanjut lagi untuk mendengarkan narasumber kita yang selanjutnya. Ini ada dari Kak Armin Hadju selaku Ketua Genpi Gorontalo. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Kak Armin, apa kabarnya? Halo, selamat sore. Ya. Baik ya, Kak. Ya, karena di sini beda 1 jam ya di Gorontalo. Jadi ini sekarang sudah mulai azan sore. Azan asar, azan sore. Oke, wah berarti ini harus selamat sore ya Kak Armin. Ya, selamat sore. Oke.
Terima kasih juga loh untuk Armin ya, untuk Kak Armin yang sudah menyempatkannya untuk waktunya di sini berbagi sharing, memperkenalkan wisata di Gorontalo. Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya juga, dan untuk daerah Jakarta juga selamat siang. Jadi untuk pemaparan sih sebenarnya sudah paling lengkap ya yang disampaikan oleh Kak Alfi. Ya, itu sudah sangat-sangat lengkap. Jadi saya di sini sebagai perwakilan dari Genpi Gorontalo mungkin hanya sekedar memperkenalkanlah. Yang pertama itu dari Genpi Gorontalo itu sendiri. Kita adalah platform yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Itu tugas dan fungsinya adalah mempromosikan seluruh destinasi wisata, juga budaya, adat yang ada di Gorontalo. Jadi saya akan mungkin memandu teman-teman sekalian ya, walaupun hanya secara online ya. Jadi di Gorontalo mungkin teman-teman yang mungkin dari Yogyakarta, juga dari Jakarta, itu pasti transitnya kita ada yang transit dari Manado juga, terus ke Gorontalo, juga ada yang transitnya dari Makassar langsung ke Gorontalo. Nah, untuk di Gorontalo itu sendiri, ya mungkin dari teman-teman sekalian mungkin akan agak kaget ya, karena di Gorontalo itu cuma punya 2 musim, dan mungkin musim ini sudah terkenal ya. Ya, yang pertama itu adalah musim panas, dan yang kedua itu panas banget ya. Jadi cuma 2 musim ya. Dan di Gorontalo juga itu tingkat kemacetannya juga cuman musiman ya. Karena di Gorontalo itu salah satu kota juga yang masih berkembang. Jadi kalau yang biasa di daerahnya sering kena macet, ya di Gorontalo cuman bisa dihitung 2 kali setiap tahun, yaitu di Lebaran Ketupat ya. Karena memang di Lebaran Ketupat itu semua kita terkumpul di salah satu kabupaten, itu di kabupaten pertama yang ada di Gorontalo sebelum pemekaran di Gorontalo. Terus juga di saat malam, biasa di sini kalau di bulan puasa itu 3 hari sebelum menjelang Lebaran itu kita punya adat yaitu Tumbila Tohe ya. Kalau dalam bahasa Gorontalo Tumbila Tohe, tapi kalau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia itu menyalakan lampu. Nah, uniknya di sini adalah lampu yang kita pakai itu masih memakai lampu botol ya. Jadi dipakai minyak tanah. Jadi di seluruh masyarakat yang ada di Gorontalo itu kita serentak di malam 3 hari sebelum menjelang Lebaran Idul Fitri itu kita buat tradisi itu. Ya, jadi itu untuk soal kemacetan. Jadi untuk para anak muda atau mahasiswa atau mungkin orang-orang yang sudah kerja ingin ke Gorontalo ya, dalam istilahnya Tumbilotohe, Kak. Ya. Izin bantu gambar Tumbilotohe. Untuk ya ini. Nah, jadi ini adalah untuk Tumbilotohe ya. Tapi memang untuk Tumbilotohe ini dia 3 hari menjelang Lebaran. Jadi hanya khusus anak-anak Gorontalo yang mungkin kalaupun ada wisatawan yang akan datang, ini adalah momen yang paling wah ya, karena di seluruh rumah yang ada di Gorontalo itu diwajibkan untuk bikin adat ini ya, karena ini sudah diwajibkan dan ini adat yang memang sudah turun-temurun. Dan ini mungkin ada beberapa presentasi yang dikasih oleh Kak Alfi juga. Nah, ini dia, mungkin teman-teman bisa lihat ya, ini dia. Untuk sekarang juga mungkin ada yang sudah pakai lampu elektrik, cuman yang di sini juga paling banyak mereka masih memakai lampu yang botol. Dan ini untuk festival itu sendiri itu dibuat festival yang ada lokal ya, festival lokal itu namanya Festival Tumbilotohe. Nah, itu diadakan selama 3 hari. Oke, nah jadi saya akan membawa teman-teman untuk jalan-jalan ya, jalan-jalan online
untuk ke Gorontalo. Ini mungkin karena saya basicnya guide ya, jadi mungkin saya akan membawa teman-teman datang dari bandara, terus kita nginapnya di mana, hari pertamanya kita di mana, terus mungkin hanya memakan waktu 10 menit lah. Jadi untuk teman-teman yang di Gorontalo itu yang pertama teman-teman akan sampai di bandara Gorontalo, bandara satu-satunya, dan mungkin insya Allah akan dibangun lagi bandara, tapi itu di kabupaten yang paling barat, di Kabupaten Pohuwato. Cuman yang bandara yang mungkin terkenal di Gorontalo itu adalah Bandara Jalaluddin. Nah, bandara ini adalah tempat yang berada posisinya paling tengah, ya, di tengah-tengah. Kita mau ke Pulau Cinta atau mau ke kota itu, dia berada di tengah-tengah. Jadi untuk teman-teman yang biasa, kalaupun ada rencana yang mau ingin ke Gorontalo, itu yang pertama teman-teman kita akan bawa dulu ke kota Gorontalo. Nah, di situ mungkin teman-teman akan tinggal di beberapa hotel juga. Nah, untuk biasa perjalanan itu teman-teman kita akan bawa yang pertama ke Hiu Paus. Mungkin teman-teman sudah tahu Hiu Paus seperti apa, sudah disampaikan oleh Kak Alfi. Ya, untuk budget untuk masuk ke Hiu Paus itu untuk sekarang ya 50.000 per satu orang, itu sudah include dengan makanan yang mungkin Kak Alfi sudah katakan itu makanan ini ya, kepala udang. Nah, jadi akan diberikan satu tas kepala udang karena itu makanan utama dari Hiu Paus ya. Dan memang betul yang disampaikan Kak Alfi juga, kalau mau ke Gorontalo itu mau lihat Hiu Paus itu harus koordinasi dulu dengan kita ya. Karena kalau seandainya teman-teman tidak koordinasi dulu, mau tanya dulu apakah Hiu Pausnya ada, itu bisa kejadian seperti kemarin. Salah satu tamu kita juga dia datang tidak koordinasi, dia nanti hubungi kita itu nanti sudah ada di tempat, sudah berada di Gorontalo, pada akhirnya uang yang dia kumpul selama 1 tahun, kemudian dia ingin ke Hiu Paus, pada akhirnya Hiu Pausnya tidak ada ya, sampai dia pulang ke daerah atau di negara asalnya, kebetulan dia adalah wisatawan dari luar negeri, dia menangis ya, bahkan sudah mau hari H-nya dia mau pulang, itu masih sempat-sempatnya dia ke tempatnya dan ternyata Hiu Pausnya tidak ada. Jadi sebenarnya paling penting di saat teman-teman sebelum datang ke Gorontalo ya bisa hubungi saya juga, nanti ada kontak person juga yang dibagikan ke teman-teman juga yang ingin ke Gorontalo, juga ada bisa menghubungi langsung juga di wisatagorontalo.com ya. Kemudian setelah teman-teman berada di Gorontalo, teman-teman berada di hotel, kemudian itu akan diberikan pilihan, dan biasanya kan kalau teman-teman ingin ke Gorontalo juga kan kita kalau seandainya memakai jasa jasa guide, mungkin kita akan berikan kayak apa ya, itinerary ya, dia sama dengan dia kayak susunan atau rundown teman-teman akan kemana. Dan untuk biasanya teman-teman setelah dari situ Hiu Paus kita lanjut ke Taman Laut Pelele ya, karena di Hiu Paus itu biasa kita datangnya pagi sekitar jam 6 jam 7 itu biasa Hiu Pausnya itu main di sekitaran pinggir pantai. Dan uniknya di Hiu Paus yang ada di Gorontalo itu sendiri, apa ya, jarak dari pinggir pantai kemudian mau ke Hiu Pausnya itu cuma sekitar 15 meter. Jadi tidak terlalu jauh, tidak sama dengan daerah-daerah lain yang harus mungkin lewat pulau, beberapa pulau. Tapi di sini dekat sekali ya. Jadi untuk bermain dengan Hiu Paus itu bahkan kita dari pinggiran pantai itu bisa melihat Hiu Pausnya itu sedang bermain di sekitaran pantai yang mungkin sudah menjadi tempat bermain mereka. Oke, jadi untuk kemudian di Pulau Saronde juga, Pulau Saronde itu juga untuk budgetnya itu 25.000 per orang, tapi untuk jarak dari kota Gorontalo itu bisa memakan waktu, itu kan ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, itu jaraknya mungkin sekitar
waktu yang ditempuh itu sekitar 45 menit atau 1 jam. Itu berada di pelabuhannya, dan lanjut ke Pulau Sarondenya itu sekitar 40 menit ya. Jadi yang mungkin teman-teman akan kaget di Gorontalo itu, kalau mungkin di daerah lain tempat wisata dari ke satu tempat wisata ke tempat wisata yang lain itu mungkin agak berdekatan, tapi di Gorontalo itu wisatanya itu, tempat wisatanya itu terbagi di setiap kabupaten kota. Jadi setiap kabupaten kota itu memiliki ikon masing-masing. Contoh yang di kabupaten yang paling ujung kita, Kabupaten Pohuwato, itu ada kampung atau desa Bajo ya, Torsiaje, desa Torsiaje. Nah, untuk kesininya di Bualemo itu ada Pulau Cinta yang teman-teman kenal, salah satu ikon Gorontalo. Terus juga masuk ke Kabupaten Gorontalo itu adalah ada Menara Eiffelnya Indonesia ya. Di ini juga itu ada di Menara Limboto. Terus juga masuk di Kota Gorontalo, kita ada disuguhkan dengan tempat ataupun destinasi wisata Benteng Otanaha. Terus juga di bagian Kabupaten Bone Bolangonja juga ada Hiu Paus dan lain sebagainya. Jadi di Gorontalo itu kita mau wisata religi masuk, juga mau wisata alam masuk. Pokoknya di Gorontalo itu lengkap ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin ke Gorontalo, ya bisalah kalau seandainya ingin datang ke Gorontalo menghubungi kita juga, dan bisa update juga itu di situsnya wisatagorontalo.com. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya tidak ada bahan untuk memaparkan, karena memang ada sedikit kesibukan yang memang saya tidak bisa sampaikan di sini. Cuman alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Bang Alfi. Sebenarnya yang memberikan materi pertama ini adalah saya, cuman karena saya juga ada beberapa kesibukan, pada akhirnya Bang Alfi sudah bersedia untuk memberikan materi yang pertama, dan itu sudah sangat-sangat lengkap dan sudah menggambarkan Gorontalo itu seperti apa. Jadi bagi teman-teman yang ingin ke Gorontalo bisa langsung menghubungi kita juga, ada di Instagramnya kita di Genpi Gorontalo, atau juga langsung di kontak personnya saya di bio-nya Genpi Gorontalo, atau bisa langsung mengunjungi situs wisatagorontalo.com. Oke, Mbak Cynthia, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf juga kalau masih banyak yang kurang ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan sudah memberikan kesempatan. Mungkin cuma itu Kak Cynthia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materinya, Kak Armin ya. Tadi kita sudah dikenalkan ya dengan berbagai wisata yang sudah direkomendasikan oleh Kak Armin ya. Ini nggak berasa ya, kita agak overtime, tapi nggak apa-apa ya. Karena ini berarti jalan-jalan online kita ini seru banget ya. Berarti kita semakin lebih tahu ya pariwisata yang ada di Gorontalo. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, kepada Pak Afif dan juga kepada Kak Armin ya. Terima kasih pada sore hari ini. Oke, dan juga terima kasih kepada media partner kita yang telah mensupport acara kita pada sore hari ini, yaitu Info Webinar. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah join ikut acara kita dari awal hingga akhir acara. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata, dan berharap semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di webinar Destination lainnya. Dari saya Cynthia Lorene, sampai jumpa. Terima kasih semuanya.